Terima kasih juga untuk pujian penyembahan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan pada kami pada sore hari ini. Kami percaya Kau berkati keluarga daripada Pak Birawa dan Ibu Arti, Bapak dan ketiga anaknya. Melalui tempat ini akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Akan banyak kesembuhan, pemulihan, dan juga akan banyak mengalami terobosan-terobosan. Karena tempat di mana ada Obed Edom, di mana ada Bait Allah, di mana ada tabut perjanjian Allah, di mana ada ibadah, ada hadirat, di sana ada kuasa yang luar biasa. Pujilah Engkau Tuhan, aku secara pribadi dan suami, kalau boleh ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kau diagungkan, Kau dimuliakan, Kau segala-galanya. Kami siap untuk dengar, kami siap untuk diberkati, kami siap untuk bergerak, kami siap untuk jadi berkat. Haleluya, amin. Tepuk tangan. Shalom semuanya. Luar biasa ya. Kita kalau nggak salah bertemu berapa ratus tahun yang lalu? Berapa tahun Ibu Ati? 300 tahun yang lalu. Soalnya sudah lama sekali, makanya bilang Papa, ini Ibu Ati dan Pak Birawa, saya pernah undang di sini. Sebenarnya saya udah nggak terima pelayanan luar kecuali hari Minggu. Tapi mau ingat wajahnya cantik. Haleluya. Iya. Sudah nggak lagi, karena kemarin saya sakit sampai 2 kali. Pertama saya sakit, kena paru-paru jamur, jadi ada saya masuk rumah sakit sebulan, dan kemarin pelan-pelan juga sakit lagi. Makanya sejak itu tidak lagi bisa ada pelayanan kecuali hanya hari Minggu. Dan status pelayanan saya sudah cancel. Tapi berhubung karena ingat, saya ingat Bu Erti waktu itu soalnya. Ini Pak bulan sekali ini aja Pak ya. Dan suamiku mengizinkan dan akhirnya kita ketemu ya. Oke, terima kasih untuk Michael juga luar biasa ya. Rambut kamu sekarang dipotong jadi setengah begitu. Oke, dan terus ini tadi siapa namanya? Oli ya. Aku udah expected tapi aku nggak pernah lihat kamu. Mungkin aku salah lihat kali ya. Oke. Tapi ini suaranya bagus luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan ya. Terima kasih untuk semuanya. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak semuanya? Luar biasa ya. Anugerah Tuhan. Siap mengambil firman Tuhan. Tadi ada mama cantik ya, oma cantik ya. Oma cantik dan oma nekat betul. Terus dia bilang gitu. Sebenarnya aku juga cocoknya ikut oma nekat. Kenapa? Kan umur kita sama ibu. 65 tahun. Betul? Semua karena anugerah Tuhan. Tapi saya kayaknya masih bisa jadi 17 tahun dulu lah ya. Oke. Firman Tuhan. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Yuk, saya ngomongnya agak cepat loh. Jadi tolong fokus, jangan pikirkan utang, jangan pikirkan apapun hari ini, betul? Yang penting dipikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita ya. Tapi saya sudah mendapatkan banyak teguran daripada Pak Ari. Pak Ari bilang ini mesti ngomong pelan-pelan, jangan pakai Lamborghini terus, betul? Maka sekarang udah mulai pakai mobil biasa. Ya, jadi maka sekarang agak pelan Pak, betul? Luar biasa. Amin. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Kita buka ke
Kejadian 30 ayat 1. Saya nggak akan banyak, sebenarnya ayatnya banyak, tapi saya mungkin kayak cerita aja ya, supaya betul-betul bisa sampai, karena takutnya kita pulang ke jam 10 malam, oke? Kejadian 30 ayat 1 demikian firman Tuhan. Ketika lihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya, lalu berkata pada Yakub, berikan padaku anak, kalau tidak aku akan mati. Wow! Sorry ya, yang banyak jantung di sini harus siap-siap tuh, ya. Dikatakan tadi di sini, yang ngomong ini kalau mungkin orang yang mungkin orang yang memang punya masalah, ngomong ini wajar. Tapi ini yang ngomong ini adalah seorang Rahel yang harusnya quote unquote orangnya sangat bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Pertama dia cantiknya luar biasa, betul? Ya, wanita kalau dibilang dia cantik, wah dia seneng banget, betul? Cantik yang luar biasa. Saking cantiknya sampai seorang Yakub dikatakan anak daripada Ishak, anak daripada Ishak, betul? Ishak adalah anak daripada Abraham. Ini Yakub ini adalah cucu daripada siapa? Cucu dari siapa? Abraham punya anak siapa? Ishak punya anak siapa? Bertobat-tobat dari orang baca firman, betul? Ya. Nah, ini Ishak ini adalah keturunan ini Yakub adalah keturunan daripada bapak orang percaya, kaya raya luar biasa, dan dia sangat cinta kepada seorang Rahel, dan Rahel cantiknya luar biasa. Harusnya Rahel kan mengucap syukur, betul? Aduh bangga banget, aduh Tuhan siapa saya sampai dicintai, bahkan sampai kerja 14 tahun nggak dibayar loh. Ada di sini bapak-bapak yang mau menikahkan istri ibu, Pak Birawa berapa kali Bu RT berapa kali setahun kerja nggak dibayar? Belum tentu, betul? Pak Ari juga belum tentu mau seperti itu, betul? Aduh, mendingan cari yang lain, betul? Ya, ini dikatakan Yakub sampai 14 years dia kerja di ladangnya Laban, panas terik luar biasa, bukan pakai AC seperti ini, tapi demi cintanya para Rahel, dia akhirnya bekerja tanpa dibayar. Tapi yang mengerikan lihat, waktu dia gak punya anak, dia boleh komplain, betul? Dia marah, dia kecewa. Kenapa? Karena dia kesal dengan kakaknya Lea. Lea kakaknya punya anak dari Yakub, sementara dia tidak punya anak. Dia boleh cemburu. Hati-hati, roh cemburu itu bukan dari Tuhan, betul? Percayalah, kalau engkau cemburu hanya pada hal-hal fisik saja, kok dia lebih kaya, kok dia lebih cantik, kok dia lebih keren, kok dia lebih happy, kok dia lebih bla 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 bla, engkau sudah mengundang penyakit dalam hidup kita. Mungkin kita bilang karena itu perempuan begitu, wajar lah perempuan suka cemburu, betul ya? Ya ibu-ibu, ya perempuan suka cemburu, betul? Ada orang cantik, pasti botok, betul? Ya? Ada orang nggak sih di sini? Halo. Kami dari jauh ya, Bandung jalan kaki berapa tahun, Mbak ya? Jadi respon, respon bukan dari saya, tapi respon pada firman. Gitu dong. Sama pada Tuhan dia aja respon, betul? Pada firman Tuhan, betul? Nah dikatakan tadi ini orang cemburu, ya. Padahal siapa dia? Harusnya ini orang bukan orang luar, ini ordal, orang yang tahu kebenaran, suka ikut mesbah, bahkan ikut di PD tempatnya Pak Birawa dan luar biasa, betul? Hati-hati yang punya orang cemburu tempat ini, ya karena kelihatan wajahnya loh saya, betul? Kalau orang gini, sini ujung ekor matanya bisa kelihatan, betul? Nah, mungkin Pak bilang kalau ini perempuan Bu Indra itu, laki-laki juga bisa cemburu. Nah, karena melihat mungkin posisinya kok tinggi banget. Karena dia paham, ini orang baru pelayanan, baru bertobat, kok bisa dipakai oleh luar biasa. Halo, siapa dia? Namanya Saul. Saul itu padahal juga mendapat kasih karunia Tuhan dari suku Benyamin, suku yang sangat kecil, dipilih oleh Tuhan menjadi raja orang pilihan Tuhan, raja bangsa Israel, bukan raja abal-abal, betul? Nah, tapi lihat, waktu dilihatnya orang boleh mengagumi seorang Daud, karena Daud menang melawan Goliat, betul? Mulai dilulukan, dikatakan Daud lah, Saul memang beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa, dia mulai gak enak hati, sejak itu dia dengki kepada seorang Daud, cemburu lagi. Sekali lagi saya katakan, kalau kau hanya cemburu karena melihat orang lain dipakai, orang lain diberkati, orang lain sekarang orang lain diangkat promosinya, hati-hati kita sudah mengundang kutuk dalam hidup kita, betul? Nah mungkin kita bilang Bu Indri kan bukan orang-orang dalam pelayanan, bukan orang-orang yang ada di PD yang di mana nih namanya? Kasih PD-nya apa namanya? Kasih Immanuel, luar biasa. Ini bukan orang-orang dari Kasih Immanuel Bu Indri, ini pasti orang-orang dari mungkin tempat-tempat yang gak baik, maka mereka punya roh cemburu. Apakah betul? Mari kita lihat ya. Ternyata yang punya roh cemburu bukan hanya orang-orang di luar, dalam gereja, dalam pelayanan, bahkan pendeta sekalipun. Tapi betul pendeta di sini, betul? Pendeta di sini semua luar biasa, luar biasa. Mari kita buktikan, betul? Kita buka bilangan. Bilangan dikatakan bilangan 12 ayat 1 dan 2. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambil, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja, bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaran hal itu pada Tuhan. Ayat 9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah. Dan kalau kau baca berikutnya dikatakan Miriam berdusta. Siapa ini yang cemburu? Hamba Tuhan, pendeta. Karena kenapa pendeta itu bisa dipakai? Padahal dia baru bertobat tuh, kok bisa dipakai? Padahal aku yang
dia kepada Yesus. Halo, kalau engkau dan saya punya roh cemburu, jangan main-main, ini akhir zaman. Iblis tuh nggak pakai drone, dia nggak pakai F5, dia nggak pakai senjata mutakhir, dia cuma pakai roh cemburu pada hidup kita. Apakah hidup kita akan amburadul? Mana buktinya? Kita buka Amsal. Orang yang suka cemburu dikatakan akan mengalami seperti ini. Amsal dikatakan, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan apa? Tulang. Tulang ini adalah penjaga kita. Kalau tulang kita sudah bermasalah, maka tadi saya bilang sama suami saya, Pak, ternyata orang tua itu bukan karena mukanya tua, tergantung daripada lututnya, betul? Kalau lututnya itu kuat, maka dia bisa loncat-loncat begini, betul? Tapi kalau memang sudah lutut tergoyang, maka jalan pada begini, betul? Itu masih hanya kropos, osteoporosis. Ini busuk. Artinya apa? Kenapa bisa busuk? Bukan karena ditabrak, tapi karena dari hatinya yang tidak beres. Makanya hari-hari ini mari, jangan hanya kita fokus pada periksa darah di Claudia atau di Paramita, betul? Atau mungkin di mana di rumah sakit ya, periksa darah, kolesterol, asam urat, jangan, periksa hati. Yes. Karena bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal, budi, pikiran kalau kita punya hati sudah gak beres. Maka dikatakan tadi, hati yang iri itu adalah pembusukan tulang. Nah, iblis dia jago, dia gak takut dengan orang yang beribadah di tempat ini. Yang penting hati lo udah gue tangkap. Makanya gak heran kita gampang panas melihat orang lebih diberkati. Gitu. Luar biasa ketawa. Bagus-bagus itu namanya spontan itu. Pertanyaan. Tapi kalau begitu Bu Indri, kalau memang iri itu membahayakan, bahkan membusukkan tulang, berarti ayat ini salah dong Bu Indri. Mari kita lihat, apakah ayat ini salah? 2 Korintus 11 ayat 2a. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Karena seringkali kita baca pakai logika kita. Saya terus terang, saya bukan pendeta. Birawan dan Ibu Arti, saya bukan pendeta, saya dengan suami kami bukan pendeta, hanya kan mengalami Tuhan. Sudah saya mengalami Tuhan, saya mulai baca firman Tuhan. Saya masih ingat waktu saya pertama kali bertobat tahun 1999, saya mulai suka baca firman. Saking saya suka aja baca firman, itu saya pas lagi hamil, dan kata dokter anak saya kalau lahir cacat. Jadi selama kehamilan nggak bisa jalan, itu saya selalu baca firman. Sudah saya bertobat tanggal 20 Mei 1999. Itu anak saya lahir 20 Mei, dan kata dokter cacat, tapi akhirnya Tuhan bisa ubahkan luar biasa. Di situ saya mengalami Tuhan. Aku baca firman setiap hari, bahkan saking berapi-apinya itu saya bisa baca firman Tuhan sampai 7 kali dalam waktu 3 bulan. Semua saya coretin pakai stabilo, semua saya coretin, saking semua dicoretin nggak bisa baca lagi, betul? Karena saya beli lagi, saya beli Alkitab terakhir, saya beli Alkitab yang besar Pak, supaya aku bisa baca semua. Dan nggak cukup sampai sana, saya ambil kaset dari Maestro. Di Bandung tuh namanya ada Radio Maestro, Radio Kristen, dan waktu itu belum ada YouTube, belum ada seperti yang sekarang ini, betul? Makanya saya ambil kaset dan sewa. Kasetnya Rp1.000 1 minggu. Jadi saya sewa 30 kaset tiap minggu. Dengan aku dengar semua pendeta punya khotbah, saya catat. Saya nggak mau tahu, saya nggak ngerti. Pokoknya aku catat, mau dia Pak Awan Datu, mau dia sekarang Gilbert, mau dia sekarang semua saya catat. Sampai saya punya buku itu, sampai ada besar kamar mandinya tadi anaknya Pak Birawan di sana, betul? Ya, karena saya rindu, saya nggak tahu mau dipakai untuk apa, tapi saya rindu, saya mencatat. Nah, akhirnya Tuhan berikan saya banyak pengertian. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau kita baca firman Tuhan pakai logika, bisa kadang-kadang miss. Tapi kalau kau pakai tuntunan Roh Kudus, Tuhan berkata, Roh Kudus saya nggak ngerti, tolong kasih pengertian. Kita dapat pengertian yang luar biasa. Karena firman itu seperti harta karun, bapak-bapak, ibu-ibu. Halo, yang walaupun engkau orang sederhana, tapi kalau engkau sampaikan dengan kuasa daripada Tuhan, akan beda penyampaiannya. Dan dikatakan, apakah ini salah? Mari kita buka 2 Korintus. Saya ngomong pas, kecepatan apa kurang lambat? Pas ya. Saya tahu pasti ceritanya orang Manado, betul? Yes, betul. Kalau orang Manado cepat, tapi kalau orang Solo di sini saya pingsan, betul? Kalau orang Solo tuh beneran tapi mantap. Kalau orang Batak, orang Manado, orang Ambon tuh Oke, kita buka 2 Korintus ya. Itu ayat ini salah dong Bu Indri. 2 Korintus 11 ayat 2a. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ini yang berbicara siapa? Ini yang berbicara adalah Rasul Paulus. Tapi tadi katanya nggak boleh cemburu Bu Indri. Tapi kenapa ini ada ayatnya? Apa ayat salah cetak? No. Yang Tuhan mau kita punya cemburu ilahi. Kalau itu boleh. Kita berkata kok bisa ya dia kuat ya. Padahal begitu banyak tantangannya. Itu yang perlu kita cemburui. Tapi kalau engkau cemburu hanya gara-gara orang lain, mungkin hidungnya mancung, atau mungkin dia punya kulitnya putih, atau mungkin berliannya 100 karat, atau mungkin posisinya tinggi, itu semua sementara. Tapi cemburu ilahi adalah modal kita di akhir zaman ini. Amin. Betul Tuhan. Kita lihat.
kita akan lihat nanti ada 6 pribadi. 6 pribadi ini yang patut kita cemburui secara ilahi, betul. Mereka bukan pendeta, mereka bukan hamba Tuhan besar, mereka orang biasa sama seperti kita. Tapi yang luar biasa, mereka punya pengikutan yang tidak main-main dengan Tuhan. Nah, yang pertama, mari kita buka ya. Kita punya 6. Kalau berhubung kalau waktu cukup, saya akan nyampaikan 6. Kalau enggak, undang saya lagi, oke? Biar banget sih Bu Indri, betul ya? No. Hakim 4 ayat 4. Ini yang pertama yang patut kita cemburui. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas Israel. That's it. Itu aja. Ini Deborah, seorang istri, seorang hakim, seorang nabiah, betul? Dan waktu itu dia mengajak Barak, karena Tuhan bilang sama Deborah, ajak Barak untuk perang melawan Sisera. Sisera ini bicara tentang masalah besar, karena ada 900 kereta kuda. Ini bicara masalah besar. Mungkin Sisera hidupmu saat ini mungkin masalah ekonomi, masalah utang, masalah kesehatan, masalah anak, masalah menantu, masalah orang tua, masalah apapun. Ini bicara tentang masalah besar. Tapi kalau kau lihat akhirnya, Deborah menang. Deborah mengalahkan permasalahan. Nah, kenapa Deborah bisa? Padahal dia bukan panglima perang, bukan tamatan dari West Point, dari Amerika, betul. Dia orang biasa, dia wanita. Maka warga tempat ini jangan pernah menyerah, betul. Kalau Deborah bisa, berarti engkau dan saya juga bisa. Amin. Ada manusia di sini? Amin. Ini ada orang Batak tadi. Ada orang Batak nggak? Banyak. Ada orang Batak? Banyak. Batak tuh biasanya kan suaranya kenceng nggak tuh? Ya, gitu ya. Nah, kita lihat apa yang spesial daripada Deborah. Ada 4 hal. Pada ayatnya tadi kalau baca cuma Hakim 4 ayat 4. Nah, makanya saya tadi katakan kalau kita baca firman Tuhan dengan tutur Roh Kudus, itu pembukaan itu luar biasa. Dikatakan tadi pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel, dan akhirnya dia menang. Walaupun diajak Barak, ayo Barak kita mau perang. Kata Barak apa? Kalau kau maju, aku maju. Kalau kau tidak maju, aku tidak maju. Nah, ini orang yang ikut Tuhan tergantung sikon. Kalau aku diberkati baru aku ikut Tuhan. Kalau aku sembuh baru aku mengasihi Tuhan. Gak bisa seperti itu. Harus tanpa syarat ikut Tuhan. Nah, apa yang membuat makanya Deborah bisa menang? 4 hal. Pertama dikatakan dia adalah istri Lapidot. Ini bicara tentang apa? Fungsi kita waktu Tuhan panggil kita sebagai apa? Engkau sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua. Itu yang kita jalankan. Karena Kisah Rasul mengatakan bahwa kita menjadi saksi dari Yerusalem duluan. Amin. Seringkali kita salah kaprah, betul? Ujung buminya kita layanin, tapi keluarga sendiri enggak. Halo? Istri-istri, mana istri-istri sini? Tiba-tiba jadi janda semua, luar biasa. Istri melayani pasangan. Abang janda Kak Indri. Abang janda Kak Indri. Ada ya? Tapi apa? Ya. Istri-istri layanin pasanganmu. Jangan pergi dulu sampai ke ujung bumi, padahal belum sampai Yerusalem. Betul. Nah, ini dikatakan dia orang yang sadar, walaupun dia hebat, walaupun kau kaya, walaupun kau pintar, walaupun kau jago pelayanan, tetap di rumah kita adalah penolong bagi suami kita. Amin. Amin. Suami-suami juga enak banget suami-suami kalau enggak. Suami-suami jangan kau bangga dengan kau punya posisi yang hebat di luar sana. Engkau sebagai suami itu bertanggung jawab pada istri dan anak-anak. Kalau ini tidak kita lakukan, ini mau bilang aku bisa menang lawan Sisera, tidak bisa. SOP-nya Tuhan itu gak bisa berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ada satu orang WL, mana tadi WL tadi? Ya, ini suara bagus betul. Ini WL, hamba Tuhan, luar biasa betul, suaranya luar biasa. Sekali dia nyanyi tuh menggelegar, sampai dia punya genteng-genteng kebuka betul. Sekali saya ketemu dengan dia, saya tanya sama dia. Karena saya sangat ketemu orang, yang pertama saya tanya pasti ada keluarganya dulu. Karena saya nggak pernah tanya kamu punya talenta apa, kamu udah pelayanan ke Amerika, no. Yang saya tanya pasti gimana keluarga. Terus saya tanya bagaimana keluargamu, sudah menikah, sudah punya anak, sudah 2. Oke, suami di mana? Saya bilang pasti ambil mungkin lagi kerja atau gimana. Oh ada Bu di kampung. Oh di kampung, kamu di kota besar saya bilang tuh kan. Iya, soalnya ada anak saya. Anaknya umur berapa? Saya bilang anak saya umurnya 20 tahun. Tuh, kok 20 tahun ngapain teman anak? Suami kenapa di kampung sendiri? Saya bilang iya soalnya saya di sana nggak betah Bu Indri, karena di sana di kampung bla bla bla. Halo, yakin kau melayani Tuhan sebenarnya? Iya. Sering kali salah kaprah, kita melayani dengan bergaya kemana-mana, tapi dalam keluarga tak jadi berkat. Saya bilang sebelum engkau lakukan bagianmu sebagai istri, mendampingi suamimu, nggak akan terjadi apa-apa di mata Tuhan. Karena Tuhan mau kita kembali kepada itu. Dikatakan Kisah Rasul, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi, jangan ujung bumi dulu bang. Saya pernah melakukan kesalahan, maka saya berani ngomong ini dengan Pak Ari. Waktu Pak Ari masih belum bertobat. Ya, saya pikir Pak Ari belum bertobat karena Pak Ari belum bertobat. Ternyata aku yang punya saham di dalamnya. Karena aku terlalu sibuk pelayanan 60 kali dalam sebulan. Makanya suami saya, kalau pas pulang, saya tidak ada di rumah. Pergi lagi, betul ya Pak ya? Akhirnya suami saya tabrakan 2009. Di sana Tuhan bilang, "Tuno, jaga suamimu." 2 tahun saya tinggalkan pelayanan. 2 tahun saya hanya ngurus suami saya. Dia bangun, saya bangun. Dia tidur, saya tidur. Dia marah, saya diam. 2 tahun saya nggak pergi-pergi, sampai semua orang bilang bodoh, kau tuh lagi dipakai luar biasa sayangnya sama ngoy. Tapi sekarang kau mau ikut siapa? Ikut Tuhan apa ikut dirimu sendiri? Karena seringkali kadang-kadang pelayanan itu karena ego kita, karena kita punya mau, bukan maunya Tuhan. Maka saya bilang Tuhan ampuni aku, saya urus suami saya. Dan betul, waktu kita lakukan SOP-nya Tuhan,
Pak Ali bertobat, sekarang kami pelayanan bersama-sama. Seringkali kadang-kadang kita pikir kan ini bagian Tuhan, yang penting aku pelayanan, nggak bisa. Tuhan bukan satpam. Lakukan bagianmu sebagai istri, lakukan bagianmu sebagai suami, lakukan bagianmu sebagai anak, sebagai orang tua, maka Tuhan akan berkati. Ya, sebuah. Yang kedua dari Deborah, dikatakan dia adalah nabiah. Nabiah bisa tentang kepekaan. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, kita punya dua telinga, ini bukan kebetulan untuk bisa mendengar apa maunya Tuhan. Orang yang peka itu pasti akan merasakan apa yang dirasakan orang itu kalau saya melakukan seperti ini. Maka kita peka dengan apa maunya pasangan kita, apa maunya anak kita, apa maunya Tuhan. Karena tidak mungkin kau bisa tahu apa maunya Tuhan kalau kita tidak tahu apa maunya keluarga kita. Bohong. Amin. Amin. Yes, amin. Maka ibu-ibu tahu nggak sih suaminya? Saya pernah bikin ada games, Pak. Ibu, saya bikin ada games. Oke, siapa sudah menikah 20 tahun? Semua angkat tangan. Luar biasa. Oke, saya pakai sini. Ini saya kasih hadiah, saya beli coklat. Coklatnya mahal, betul? Betul. Saya kasih coklat kalau betul-betul 6 kali betul-betul menikah sudah 20 tahun dan saling mencintai. Oke. Yang satu saya tutup telinganya, yang satu saya tanya, ibunya suka makan apa? Pas dibuka, ibunya bilang nasi goreng. Pas saya bawa tanyanya, Pak, ibu suka makan apa? Suka makan pecel. Berbeda, betul? Saya bilang, ibu yakin sama bapak punya komunikasi yang baik. Seringkali kita pikir kita tahu pasangan kita, bagaimana kau bisa tahu Tuhan? Kalau tidak tahu pasanganmu, tidak mungkin. Kalau Pak Ali misalnya di sini udah agak akuratnya udah agak keluar dikit, itu artinya lagi marah. Betul. Pak Ali pun tahu kalau saya udah mulai agak dikit, misalnya kita sama tahu apa yang misalnya karena peka, karena intim. Kalau kau tidak intim dengan keluarga, bagaimana kau bisa intim dengan Tuhan? Bohong. Amin. Amin. Maka nanti pulang dari tempat ini semua istri-istri mas suami-suami peluk-pelukan ya. Kamu kasih sama saya. Tanya, karena bagaimana itu kepekaan itu harus dilatih. Halo. Yang ketiga adalah apa? Dikatakan dia hakim, betul? Hakim bicara tentang apa? Adil. Bapak-bapak, ibu-ibu harus adil. Apa contohnya adil Bu Indri? Gampang. Waktu suamimu lagi diberkatin, kau sayangin dia, papa, betul? Tapi waktu suamimu kena di kursi roda, kena stroke, udah gak punya uang, masih gak papa? Gak ada suara. Apa yang terjadi? Amin. Kita tidak adil. Waktu lagi semua oke, kita sayang. Suami-suaminya begitu. Waktu istrinya dalam keadaan kayak gitar Spanyol, oh I love you istriku, betul? Waktu istri sudah mulai apa yang dikit, masih gak I love you? Masih. Engkau berbahagia ya. Karena ibu merit kelihatan berbahagia ya. Berarti suaminya sangat-sangat mengasihi dia, betul? Amin. Orang yang tidak dikasih kelihatan loh, mukanya haus di padang tandus. Betul? Ya makanya muka saya kan sumringah, betul? Karena aku sangat dikasih oleh suamiku. Ya, jangan lihat tergantung, jangan lihat fisik gitu loh. Kalau kau lihat fisik kau berarti tidak adil. Anak juga begitu, jangan bedakan anak. Anak pertama, kedua, ketiga, mungkin yang pertama mirip kita, yang kedua pintar, yang ketiga nggak pintar. Jangan kau bedakan. Karena saya pernah ada di sana gitu. Anak kami ada 4. Yang pertama itu mukanya kayak saya, gayanya kayak saya, dan saya sangat sayang sama dia. Yang nomor 2 perempuan, suka lah. Yang nomor 3 saya kurang perhatian. Dan terus terang, ini hamba Tuhan bisa kurang perhatian, bisa. Pak Ari yang ingatin saya. Kalau kamu seperti ini, kamu akan kehilangan anak kamu. Anak saya itu nilainya luar biasa. Do, re, mi, re, do. Do, re, mi, re, do. Saya tanya, kenapa saya dapat 0? Tahu. Kenapa saya tahu? Ternyata saya pikir ini anak kok bisa gak pintar. Aku juga otaknya gak encer lah saya. Karena saya SD cuma 6 tahun. Ya. Gak mungkin lah, gue pintar kok. Gak mungkin lah. Seringkali kita menganggap bukan kita, tapi dia. Tapi waktu itu suamiku pakai Tuhan pakai suami saya. Dia bilang, kamu koreksi diri. Kamu setiap anak datang, yang pertama datang langsung Hendy, yang kedua datang Diani, orang tidak pernah kamu panggil. Saya merasa, Tuhan ampuni aku, berarti aku tidak adil Tuhan. Percuma aku pelayanan. Saya minta maaf sama anak saya. 6 bulan baru dia mau membayar makan saya. Dan sudah kami rekonsiliasi apa yang terjadi. Masuk SMP, program SMP yang kata guru bisa gila kalau masuk SMP itu. 2 tahun dia selesai, tamat SMA, sekarang di dokter spesialis di Jerman. Jangan lihat pandang muka, jangan lihat jemaat juga begitu. Jangan lihat jemaat, kalau jemaatnya kaya, dalamnya lama 5 jam, apa sampai monyet pun ditanya, monyetnya udah melahirkan, betul? Tapi kalau yang datang mungkin orangnya agak bau-bau dikit. Oke, silakan duduk sana, Pak. Oh, waktu Bapak pandang bulu, Tuhan bilang aku tidak berkenan. Deborah tidak pandang bulu, dia adil, dia adalah hakim. Dan yang keempat, Deborah tanggap, masuk kanan, direnungkan, dia praktekkan. Seringkali kita datang beribadah, tiap hari Sabtu sini ada ibadah loh, betul? Bukan masalah sering ibadahnya. Masuk kanan, keluar kanan, enggak? Atau masuk kanan, masuk ke hati, direnungkan, dipraktekkan. Karena Tuhan bukan mencari orang yang jago firman, Tuhan mencari orang yang mau melakukan firman. Ini yang patut tidak cemburu dari Deborah. Kok Deborah bisa menang? Aku sampai sekarang nggak beres masalahku. Jangan cepat-cepat bilang Tuhan nggak adil, cek.
Sudahkah kita loyal? Sudahkah kita peka? Sudahkah kita adil? Sudahkah kita tadi dikatakan melakukan bagian kita sebagai pasangan, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua? Dan sudahkah kita tanggap langsung action untuk Tuhan suruh? Amin? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang harusnya kita cemburu? Yang kedua, namanya dikatakan, buka Matius 1. Ya, kita lihat ya. Seringkali kita menganggap ini kebetulan Bu Indri. Yang kedua ya, kita lihat ya. Yang kedua, ini harusnya kita juga cemburu. Siapa namanya? Matius 1 ayat 1 dan 3 sampai 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham peranakan Ishak, Ishak peranakan Yakub, Yakub peranakan Yehuda dan saudaranya. Yehuda peranakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres peranakan Hezron, Hezron peranakan Ram. Saya mau tanya, Yesus lahir dari mana? Suku apa? Suku apa? Daud. Yehuda. Yehuda. Ada 12 suku bangsa Israel. Dikatakan Yehuda, itu Yesus dikatakan singa Yehuda. Betul? Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Pertanyaan, who is Yehuda? Siapa Yehuda? Yehuda ini adalah anak dari siapa? Yakub anaknya 2, istrinya 2. Satu Rahel yang cantik luar biasa yang dicintai, atau dia Lea yang gak dicintai, betul? Dia tidak pernah cinta sama si Lea ini. Tapi yang luar biasa, Yehuda anak ke-6 daripada Lea. Anak ke-4 daripada Lea. Maafkan saya, 4 atau 6 saya lupa. Tapi intinya akhir daripada Lea. Lu kok bisa? Kok bisa? Padahal si Lea ini hidupnya gak bahagia, bapak-bapak, ibu-ibu gak bahagia, gak pernah dicintai oleh pasangannya. Itu paling gak bahagia hidup, betul. Orang yang gak dicintai itu menderita, lebih menderita daripada orang gak punya uang, betul. Karena mungkin setiap ketemu dengan suaminya pun gak diajak ngomong, gak pernah makan bareng, gak pernah jalan-jalan, gak pernah outing, gak pernah bonding. Karena cintanya pada Rahel. Tapi pertanyaan, kok bisa? Jawabannya sederhana, karena ini sikap daripada seorang Lea waktu dia mengalami kelahiran anaknya, dan sampai anak yang ke-6 dia tetap mengatakan hal yang sama. Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Setiap Lea melahirkan, tidak pernah kata-katanya nyesal aku punya anak, dasar suami. No, dia katakan sekali ini suami erat dengan aku. Selalu perkataannya positif. Ini orang yang bisa mensyukuri hidupnya, nggak lihat kekurangannya saja. Makanya gak heran namanya patut silsilah Yesus. Halo, ini yang patut kita cemburui. Kok bisa dia bersyukur dalam keadaan tidak dicintai, dalam keadaan babak belur, dalam keadaan gak punya apa-apa? Kok bisa? Jangan cemburu dengan orang kaya. Belum tentu orang kaya itu hidupnya bersyukur. Tapi ini bisa bersyukur. Makanya dikatakan Yehuda lahir dari suku Yesus lahir dari suku Yehuda. Yehuda anak daripada Lea, bukan anaknya Rahel. Harusnya kan Rahel itu kan dicintai oleh Yakub. Yang cocok tuh anak Yesus lahir dari Rahel, betul. Kenapa nggak Rahel? Karena Rahel tidak bisa bersyukur. Tidak bisa bersyukur. Padahal bercukup apa dia? Seringkali kadang-kadang kita nggak bisa bersyukur. Padahal ini ada pisang di sini, atau ada segala macam. Tapi yang kita cari mungkin apa yang kita cari mungkin? Yang kita cari sekarang cendol nggak ada di sini, Pak. Nah, seringkali kita cari yang nggak ada. Belajar dong bersyukuri, engkau minimal masih sehat, itu anugerah Tuhan. Kemarin tuh COVID banyak yang meninggal, saya punya ponakan meninggal 2, kakak saya juga meninggal. Kita masih ada, kok nggak bisa bersyukur? Jangan lihat karena rumahku kecil Bu Indri, saya punya mobil kecil Bu Indri. Untuk engkau seperti itu tidak akan pernah mengalami apa-apa. Kenapa Tuhan promosikan Lea? Karena dia bersyukur apapun. Lea bisa, berarti kita bisa. Benar? Mungkin kau bilang itu perempuan Bu Indri. No, Daud juga seperti itu. Kalau kau tahu hidupnya Daud, wah Daud itu yang paling masalahnya paling besar. Dari mulai kecil tidak pernah disayang oleh papa mama. Betul, dari mulai kecil tidak pernah disayang. Dan yang diurusin cuma 2-3 kambing. Waktu Isai untuk Samuel datang, Samuel bilang, apakah cuma ini anak-anakmu? Ada 7. Ada 1 lagi tapi udah lama usah dipanggil. Kenapa? Karena tukang angon kambing. Sementara kakak-kakak yang lain adalah semua tentara militannya daripada seorang Saul. Orang tua seringkali pandang muka sama kita. Tapi Daud ini tetap dia bisa mengasihi Tuhan. Maka dikatakan bersyukurlah bahwasanya Tuhan itu baik. Bersyukurlah. Mazmur 136, 1-26, semua tetap bersyukur. Amin. Padahal mertuanya jahat, istrinya juga gak sayang sama dia, abang-abangnya menghina dia, rakyat melempari dia dengan batu. Gak ada yang bagus tentang hidup daripada Daud. Tapi gak pernah dibilang Tuhan kok kejam, kok gak adil. No. Dia katakan bersyukurlah pada Tuhan. Itu lagu-lagu Daud semua. Halo, bahkan tempat ini orang yang suka bersungut-sungut tuh kelihatan mukanya, munjuknya panjang. Ya, tapi orang yang bersyukur tuh mukanya teduh. Bukan harus cantik karena occasional, tapi orang bersyukur tuh mukanya ada aura. Ada aura kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, masih kuat? Oke, mari kita jalankan. Yang ketiga adalah siapa? Tunggu sebentar saya lihat ya. Yang ketiga, mari kita buka Matius 26 ayat 6 sampai dengan 9. Waktu itu dikatakan Yesus ada di Betania dan dikatakan mereka lagi makan, tiba-tiba ada seorang perempuan, betul? Yang mengurapi Tuhan, betul?
Apa kata murid-murid? Ngapain lo rapiin Tuhan mahal-mahal amat sampai dengan mahal begitu? Kan mendingan kasih orang miskin, betul? Nah seringkali kalau kita melakukan kehendak Tuhan, itu banyak komentar. Tapi lihat apakah perempuan ini mundur? Enggak, dia tetap lakukan sampai Tuhan bilang apa? Dimanapun Injil diberitakan, apa yang dibuat perempuan ini harus dicatat. Tuhan angkat topi. Kenapa Tuhan angkat topi? Bukan karena dia kaya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia hebat. Tahu karena apa? Karena dia bisa melakukan apa yang dunia nggak bisa lakukan. Apa yang bisa kita lakukan dan dunia nggak bisa lakukan? Proses salib. Salib diproses ada harga diri, injak-injak. Ya. Ini belum apa-apa kita harga diriku Bu Indri, harga diriku Bu Indri. Ada sini seperti itu, tersinggung, sanksi, belum siap proses salib. Ada kalanya kita nggak dianggap, ada kalanya kita ditampar. Yesus ditampar, ditelanjangi, dipermalukan, dihina, ditinggalkan, difitnah, semua. Tapi kita nggak bisa terima. Kalau engkau dan saya belum bisa terima seperti itu, jangan mimpi Tuhan akan salut sama kita. Tuhan salut bukan karena kita kaya, bukan karena kita pintar khotbah, no, karena kita bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Amin. Amin. Perempuan ini namanya gak disebut, tapi perbuatan yang Tuhan catat. Gak perlu kita yang ngeborkan diri kita siapa. Aku loh, jangan. Semua dicatat oleh Tuhan. Tuhan bilang dimanapun Injil diberitakan, gila. Dia bukan pendeta besar, dia bukan nabiah, dia bukan hamba Tuhan besar, bukan gembala. Dia ada orang yang biasa, namanya pun gak ditulis. Kalau kita masih butuh pengakuan, butuh penghargaan, kita masih nol di mata Tuhan. Iya. Amin. Ibu-ibu tempat ini kalau kau sudah bayi, udah ngurus suami, tapi suami nggak ngangkat, nggak apa-apa. Kita untuk Tuhan. Ya. Amin. Jangan bilang, capek. Waktu kau lakukan tapi kau ngomel ya, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kau lakukan karena aku melakukan untuk Tuhan, beda loh. Bapak-bapak untuk kau pelayanan tapi nggak dianggap. Saya pernah pelayanan sekali. Orang-orang datang nggak dianggap, pulang pun nggak diantar, dan udah gitu pas dikasih amplop juga kosong. Dan tidak ada sama sekali penghargaan. Masalahnya apakah kau butuh penghargaan? Karena kita melayani Tuhan. Jangan butuh penghargaan dari dunia. Dunia memang tidak akan bisa begitu. Hari ini dikatakan yo hosana, besok salibkan. Itu dunia. Betul. Satu kali saya ada pelayanan, terus begitu dibikin jadwal waktu bulan apa saya lupa. Terus saya waktu pas datang saya terlambat. Nah terus waktu saya terlambat, ternyata waktu saya pas masuk, saya lihat ada seorang bapak-bapak pegang kita. Berarti kan pasti lah itu hamba Tuhan, betul? Saya kaget juga. Wah berarti udah ada hamba Tuhan yang lain mungkin. Mereka udah ribut, dibilang, udah segala macam. Saya bilang, kenapa? Bu Indri maaf, kan bagian jadwalnya keluar nggak bilang-bilang. Jadi jadwal ibu kami nggak tahu. Kami undang hamba Tuhan yang lain. Udah gini aja Bu, kami udah berembuk tadi. Maksudnya saya bilang, gini aja. Jadi bapak nanti setengah, dia setengah main, ibu setengah main. Enak aja. Enaknya kok main bola di sini. Nggak apa-apa, saya bilang. Kalau saya datang terlambat, berarti saya pengen Tuhan saya mendengar omongan dia dan aku sangat diberkatin. Nah waktu kita masih butuh pengakuan. Iya. Masih ada yang kurang masih. Betul. Kan dikatakan tadi proses salib, ya. Nah, itu yang keberapa? Perempuan ini waktu melakukannya orang banyak komentar. Ngapain engkau? Ngapain kau ngalah? Ngapain kau bertahan? Ngapain kau masih nunggu-nunggu juga? Ngapain kau sabar? Halo, yang kita dengar siapa? Pendapat manusia, pendapat Tuhan. Waktu kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan bilang dimanapun Injil diberitakan apa yang dibuat ini, catat kata Tuhan. Yang mencatat bukan kita loh, malaikat surga langsung mencatat. Amin. Itu yang berapa? Yang berapa tadi? 3. Ngerti nggak sini semuanya? Sekarang yang keempat. Kisah 7, ayat 55 sampai 56. Ini yang paling tidak mudah. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wow! Tidak main-main dikatakan Yesus, dia lihat standing ovation. Kalau kita lihat kemarin Indonesian Idol, betul? Maya sampai naik ke meja, betul? Udah gitu yang lain juga, wow, luar biasa. Itu masih manusia. Halo, ini Yesus berdiri standing ovation dia. Mana punya apa? Nih. Kasih karpet merah Stefanus. Kenapa? Apa Stefanus ini pendeta besar? Apa dia hamba Tuhan besar? Apa dia nabi besar? Sampai dikasih karpet merah oleh Yesus. Mari kita lihat apa penyebabnya ayat 60. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggung dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggalkan dia. Kuasa pengampunan. Nah kalau kita bilang, kok bisa kau ampuni suamimu yang jahat begitu? Kok bisa kau ampuni mertuamu yang begitu kejamnya? Waktu kau lakukan itu, Tuhan angkat topi. Tuhan buatkan ternyata sama kita. Ini yang harus kita, kok bisa ya dia? Bisa.
Kalau kita penuh dengan kasih Yesus, kita bisa mengampunin. Amin. Tapi kalau engkau pakai kekuatanmu, nggak bisa, pasti nggak akan bisa. Tapi dengan kasih Yesus, maka tiap hari minta kasih-Mu Tuhan, penuhi aku, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh dunia, betul? Dan yang kelima dikatakan adalah siapa? Esther. Nah, Esther ini dikatakan waktu Ahasiaverus ketemu, mana dia? Ops. Waktu Ahasiaverus ketemu dengan dia ulurkan tongkat, betul? Di cucu saya punya. Tongkat perkenanan, betul. Dia bilang, apa kau mau Esther? Apapun kau mau, setengah hartaku kuberikan. Kok bisa sampai Ahasiaverus itu suka dengan Esther? Banyak cewek-cewek waktu itu. Ada ribuan mungkin cantik-cantik semua, apalagi orang Mesir. Orang-orang Arab tuh keren-keren, betul. Esther ini orang-orang Ibrani. Pasti masih kalah cantik dengan orang Mesir, dengan orang Arab, betul. Tapi kenapa sampai Ahasiaverus sampai bilang, apapun kau minta setengah pun. Tahu apa sebabnya? Waktu perempuan-perempuan itu masuk semua ke dalam tempat sebelum ketemu dengan raja, permintaannya banyak. Minta Hermes, itu minta Chanel, minta dibotok dulu, minta filler. Esther kan minta apa-apa. Waktu engkau tidak banyak. Nih. Saya punya gede sebenarnya, tapi ini kecil. Karena saya punya gede ketinggalan. Jangan banyak nuntut. Orang yang suka nuntut, nggak akan pernah engkau mengalami perkara besar. Esther anak yatim piatu. Tidak bapak, tidak beribu, budak, tapi diangkat menjadi ratu Ahasiaverus. Kenapa? Jangan banyak menuntut. Benar-benar Esther, luar biasa. Makanya ibu bapak nuntut, betul. Cuma segini ya gaji kau. Nah, gimana? Percuma kawin sama kau. Walaupun gajinya mungkin kecil, walaupun pendapatanmu kecil, bersyukur, belajar supaya kau seperti Lea. Kalau itu yang kita perlu cemburu ilahi. Jangan cemburu karena lihat orang kaya, karena lihat orang mungkin banyak rumahnya, banyak mobilnya. Itu semua nggak akan dibawa, mati. Abang saya kemarin meninggal 2 orang, Bang Joni Pardede dengan Bang Rudolf Pardede. Satu pun nggak bisa dibawa hartanya. Nggak bisa. Ayah saya tuh meninggal, semua tinggalkan. Karena bisa. Tapi kalau kita bisa punya harta warisan ilahi, itu yang akan buat kita. Satu lagi adalah Maria perempuan dari Bethlehem, perempuan biasa. Tapi lihat kenapa sampai dipilih oleh surga. Tahu nggak kenapa ibu-ibu, bapak-bapak, ini sebagai pesan bagi setiap kita. Kalau tuh malaikat bilang kau akan punya anak, bla 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 bla. Apa dia bilang? Aku ini hambamu, kehendakmu yang jadi. Maria berani berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita terlalu banyak permasalahan Alkitab, tapi nggak bisa dong begitu. Nggak gitu dong caranya. Beda dong zaman dulu dan sekarang. Kalau kau masih banyak membahas, banyak ngeles, nggak akan pernah nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi Maria berkata, aku ini hambamu, kehendakmu yang jadi. Apa kehendak Tuhan selalu otomatis nih? Gampang, enggak bapak-bapak, ibu-ibu. Yusuf kenapa dipilih pada tukang kayu? Kenapa nggak cari pendeta besar? Pendeta GBI misalnya, atau pendeta yang punya jemaat 1 juta umat? Kenapa? Siapa tuh namanya si Yusuf? Tahu kenapa? Yusuf itu tulus. Tuhan tuh nggak pernah cari orang yang punya karunia. Nggak perlu kita punya karunia banyak. Di surga karunia lebih banyak. Tapi ketulusan hanya milik orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kita berkati, saya kasih saksian sedikit. September anak cucu saya lahir. Cucu saya lahir dalam keadaan sehat, ibu 3,2 kilo sehat, tapi gak lama kemudian kuningnya tinggi dan hampir 1 bulan di rumah sakit, dan ternyata kata dokter kena toksik. Nah itu tidak main-main, dan kata dokter ini anak akan bisa buta, tuli, dan retarded, cacat mental. Ibu-ibu kira-kira kalau engkau mendengar seperti itu untuk cucumu, bisa nggak hancur? Bisa nggak marah sama Tuhan? Bisa nggak bilang kenapa Tuhan, kurang apa saya Tuhan? Mulai panjang kalkulator kita, betul? Ada kurang apa Tuhan? Aku melayani kau bla 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 segala macam. Tapi kami putuskan dengan suami kami hanya datang memuji, menyembah Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan dan berkata Tuhan tidak selai rambut pun akan terbakar kalau tidak seizin dengan engkau. Itu kami kayak kata, makanya lagunya daripada Michael itu peneguhan buat saya, ya. Nah akhirnya terjadi apa? Akhirnya kemudian yang kata dokter bisa buta, tuli, segala macam. Dia sudah lewati, sudah 7 bulan. Sehat luar biasa, pintarnya luar biasa. Gak sakit sana. Ternyata masih belum. Ternyata apa yang terjadi? Baru keluar dari rumah sakit, baru mulai sehat. Ternyata dia ada masalah infeksi dengan saluran tipisnya. Dan dia 2 kali infeksi dan ada bakteri. Dan biasanya kalau bakteri seperti itu ada, itu anak pasti akan kurus, tidak meminum susu, tidak mau makan lagi segala macam. Tapi yang luar biasa dokternya pun bingung. Loh kok bisa ini? Bakterinya begitu banyak, tapi berat badannya naik. Dan bukan hanya berat badannya naik, dia juga mau minum susu begitu banyak. Dan kebetulan anak saya kasih ASI, betul? Nah apa sampai di sana selesai? Loh, kata dokter, ini anak biar nggak infeksi lagi, itu mesti dibuka semua dia punya alat vital. Akan dibuka dan akan dibongkar. Bayangkan. Nah waktu itu kami hanya berdoa. Pak Ari bilang, kesini aku dulu, minta second opinion dengan doa pada Tuhan.
Akhirnya kemarin nggak bisa di Singapura, dan Singapura bilang ini dalam keadaan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam meja operasi. Kalaupun nanti bisa ada kesalahan, ya paling dibedah di sana. Tapi waktu pas mereka pulang, Pak Ali dan saya memutuskan, dimanapun kalian memutuskan, itu kehendak Tuhan. Bukan Singapura yang menjadi segala-galanya, dimanapun. Akhirnya kemarin mereka memutuskan itu di Kencana, RSCM. Dan apa yang terjadi? Itu dokter juga 2,5 jam, anak umur 8 bulan. Tapi yang luar biasa, waktu pas selesai operasi, kita semua doa. Saya udah Ibu Kartini itu adalah berdoa saya dari Medan dengan Ibu Danda. Hanya mohon belas kasihan Tuhan, hanya belas kasihan Tuhan. Gak ada lagi yang lain, kecuali belas kasihan Tuhan. Nah, waktu dia siap operasi, dokter kasih ada obat, 4 reda sakit. Karena itu pasti sakitnya luar biasa, karena dibuka semuanya. Tapi apa yang terjadi? Dia muntah, gak bisa. Dan yang luar biasa, untuk reda sakit dia muntah, untuk antibiotik dia bisa, dan malamnya sudah lari-lari. Sudah. Wow. Dan sekarang sudah Tuhan. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan tulus, jangan pakai kondisi, jangan pakai jika, kalau, no. Tuhan mencari pribadi-pribadi yang sekarang yang betul-betul mau mengasihi Tuhan. Bukan gak ada masalah, ada salib, ada proses. Tapi bersama dengan Tuhan semua bisa kelak. Tuhan berkati. Semua diberkati? Amin. Tadi mana sih cantik-cantik yang wanita tadi? Well, hai Sam, ya. Kau satu lagi. Kita aminkan yang tadi disampaikan. Itu bukan hanya milik daripada saya dan milik setiap kita. Betul? Ya. Yang penting sekali lagi, kalau ada rasa cemburu selama ini melihat orang lain diberkati, orang lain kaya, orang lain berhasil, orang lain promosinya tinggi, orang lain mungkin dipakai luar biasa, stop. Karena itu membusukkan tulang kita. Kalau tulang yang busuk itu nggak bisa bikin apa-apa. Nggak akan bisa engkau memuji batuan dengan nyaman lagi. Kalau udah busuk semuanya, yang ada bau, kita akan dijauhi. Dan mungkin surga pun akan jauhi kita. Karena kita buat busuk sendiri, betul? Ini satu lagu. Syukur bagimu, yes. Kau hadir dalam hidupku, yes. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Dengan sebelum doa pada malam hari ini kita boleh mendengarkan kebenaran. Saya sangat percaya setiap kita rindu untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Hari-hari ini, kalaupun sampai ada mungkin kita merasa seperti kok dia bisa, kok dia hebat, kenapa aku enggak? Hari ini patahkan segala pikiran-pikiran iri, atau kita merasa kenapa aku enggak, kenapa dia iya. Itu bukan daripada Tuhan datangnya, percayalah. Tapi kalau kita iri secara ilahi, kita cemburu ilahi, melihat orang lain kok bisa lewat, dia bisa bersabar, dia bisa mengucap syukur dengan karena dia tidak mudah. Kok bisa sekarang seorang Esther, dia bisa tidak banyak menuntut ini dan itu, padahal dia sangat bisa untuk menuntut. Kok bisa seorang Maria berkata kehendak mulai jadi. Kok bisa seorang Daud yang tetap bersyukur apapun keberadaannya. Kalau itu kita lakukan, akan membuat kita semakin bertumbuh secara rohani. Kita akan koreksi diri kita. Tuhan, kalau dia bisa, aku juga mau, Tuhan. Karena di akhir zaman ini yang Tuhan cari adalah pribadi-pribadi yang dewasa. Orang yang dewasa, dia akan belajar mengevaluasi dirinya. Tuhan, ini kekuranganku, Tuhan. Aku mau, Tuhan, untuk aku boleh lebih baik lagi. Tolong Bapak, mampukan aku untuk aku bisa berubah. Tuhan suka dengan orang-orang yang mau berubah. Tuhan tidak pernah mencari orang yang kudus. Karena nobody's holy kecuali Tuhan Yesus. Tapi kalau kita mau berubah, itulah yang Tuhan rindukan. Di tempat ini kalau ada yang ditegur kita melalui tadi berapa kata-kata, berapa poin-poin, kau angkat tanganmu di tempat, kau katakan Tuhan, ternyata itu masih aku selama ini, aku masih banyak mengeluh Tuhan, aku masih banyak tidak bisa bersyukur Tuhan, aku masih banyak suka banding-bandingkan Tuhan, aku masih banyak Tuhan belum bisa mengampuni Bapak, terlalu sakit soalnya Tuhan, aku juga belum bisa melakukan apa yang kau suruh Tuhan. Angkat tanganmu, kita butuh Tuhan Yesus. Karena
iblis mencengkram, Yesus membebaskan. Karena firman itu yang membebaskan kita, dan orang yang bebas akan beda hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, tangan-tangannya terangkat. Engkau lihat Bapak, Engkau yang menyentuh, Engkau yang menjamah setiap kami, sehingga kami keluar dari tempat ini, kami boleh mengalami perkara-perkara kemenangan dengan kemenangan. Berkati untuk Bapak bila bawa dari WRT, berkati ketiga anaknya, berkati untuk pelayanan di tempat ini Bapak. Begitu luar biasa setiap minggu mereka melakukan dengan setia, bukan diperhitungkan. Berkati juga para hamba Tuhan yang menopang di tempat ini, berkati untuk jemaat yang hadir, dan juga untuk WA yang luar biasa, juga untuk pemusik yang luar biasa, untuk Michael dan juga untuk Doni. Kau berkati Bapak keluarga mereka, dan kau dihidupkan di nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Terima kasih banyak untuk Pastor Indri, untuk firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Semua diberkati, amin.